Meskipun Paulus menulis surat Kolose saat berada dalam tahanan rumah di Roma, mungkin penderitaan terbesarnya adalah ketidakmampuannya untuk melayani dengan sepenuh tenaga dari satu tempat ke tempat lain dan dari rumah ke rumah. Seperti yang sebelumnya ia lakukan, penderitaan ini yang telah diperingatkan oleh Kristus sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah gambaran yang lebih besar. Seperti yang telah Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi, kini kepada jemaat di Kolose. Ia bersukacita atas penderitaannya yang adalah untuk kepentingan mereka. Paulus boleh saja dipenjara, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saat dalam kurungan ini, ia juga menulis surat kepada jemaat di Filipi, Efesus, serta surat kepada Filemon. Setelah dibebaskan, Tuhan menginspirasikannya untuk menulis nasihat-nasihat penting dalam 1 Timotius dan Titus. Kemudian, selama pemenjaraan terakhirnya di penjara Roma, ia menulis 2 Timotius. Singkatnya, tahun-tahun terakhir ini memberikan kesempatan bagi Paulus untuk menulis bagian penting dari Perjanjian Baru yang mungkin juga termasuk kitab Ibrani. Rencana kekal Allah telah merancang semua ini dan bahkan lebih dari itu. Kata Yunani yang digunakan Paulus dalam Kolose 1 ayat 25 yang umumnya diterjemahkan sebagai penata layanan adalah oikonomia. Dalam arti terbatas, kata ini merujuk pada cara Allah mengatur segala sesuatu. Hal ini mencakup kerasulan Paulus, namun dalam arti yang lebih luas, oikonomia mencakup seluruh ketetapan yang telah Tuhan Allah buat dalam rencana keselamatan. Pelayanan Paulus dan para rasul lainnya, bahkan para nabi Perjanjian Lama, termasuk Musa, dirancang untuk menggenapi firman Allah. Semuanya berkaitan dengan rencana ilahi ini. Dalam hal ini, Paulus menyadari pelayanannya hanya sebagai satu bagian kecil dari rencana Tuhan yang jauh lebih besar dan berjangka panjang yang mulai dilaksanakan sebelum dunia dijadikan. Pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Bagaimanakah keputusan yang Anda buat besar dan kecil seturut dengan rencana Allah yang lebih besar? Dapatkah kita benar-benar mengetahui apakah suatu keputusan itu benar-benar kecil? Bagaimanakah keputusan itu